Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Saya berasal dari kelas 4B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen utang. Perlu kita ketahui bahwa instrumen ekuitas dan utang ini merupakan bagian dari aset keuangan. Aset keuangan telah diatur dalam PSAK nomor 50 tahun revisi 2014. Disebutkan bahwa aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, kemudian bentuk instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, ada bentuk hak kontraktual dan bentuk kontrak yang akan diselesaikan atau mungkin diselesaikan dengan menerbitkan instrumen ekuitas oleh entitas. Kemudian instrumen ekuitas dan instrumen utang ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terletak pada karakteristik instrumen utang. Itu ada 3. Yang pertama itu instrumen utang memiliki tanggal jatuh tempo. Maksudnya di sini adalah waktu pembayaran dari kewajiban entitas. Kemudian yang kedua itu adanya nilai jatuh tempo. Maksudnya di sini adalah sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh entitas ketika kewajibannya telah jatuh tempo. Dan yang terakhir itu ada bunga yang harus dibayarkan secara berkala atau secara periodik. Nah, instrumen ekuitas ini memiliki beberapa klasifikasi atau beberapa jenis tergantung dengan pengaruh signifikan atau pengaruh dari pengendalian. Untuk yang pertama itu tidak ada pengaruh signifikan. Nah, kalau tidak ada pengaruh signifikan ini rentangnya di antara kurang dari 20%. Maka metode yang digunakan dalam perlakuan akuntansinya itu adalah metode nilai wajar. Ini telah diatur dalam PSAK nomor 55 revisi tahun 2014. Kemudian apabila terdapat pengaruh signifikan yaitu rentangnya 20% sampai dengan 50%, maka metode yang digunakan itu adalah metode ekuitas. Ini juga telah diatur dalam PSAK nomor 15 revisi tahun 2013. Dan yang terakhir itu pengendalian. Ini rentangnya lebih dari 50%. Menggunakan metode konsolidasi dalam perlakuan akuntansi telah diatur juga dalam PSAK nomor 65. Contoh dari investasi pada instrumen ekuitas ini, investasi-investasi yang sering kita temukan di Bursa Efek, contohnya investasi pada saham. Kemudian yang kedua itu ada investasi instrumen utang. Nah, investasi instrumen utang ini, pada instrumen utang, aset keuangan tersedia untuk dijual sebelum melakukan penyesuaian nilai wajar di akhir periode. Terlebih dahulu dilakukan penyesuaian nilai tercatat menggunakan biaya perolehan amortisasi. Nah, contoh investasi utang ini kita berinvestasi pada surat utang. Itu merupakan contoh dari investasi pada instrumen utang atau instrumen kewajiban. Kemudian dari kegiatan investasi ini kemungkinan di suatu saat kita mengalami namanya penurunan nilai investasi. Penurunan nilai investasi ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Seperti yang pertama itu adanya kesulitan keuangan signifikan oleh pihak penerbit, kemudian adanya pelanggaran kontrak, kemudian ada kesulitan keuangan oleh pihak peminjam, kemudian ada pihak peminjam itu mengalami kebangkrutan atau pailit, kemudian adanya hilang pasar aktif. Maksudnya di sini kita tidak bisa menjual instrumen ataupun investasi kita ke pasar-pasar publik. Dan yang terakhir itu adanya indikasi penurunan arus kas yang diestimasi. Mungkin itu saja materi singkat tentang instrumen ekuitas dan utang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.